lini pertahanan kita mengecewakan. Kemarin lini penyerangan yang mengecewakan, sekarang lini pertahanan yang mengecewakan ya. Ya dengan cederanya Saliba tadi ya. Sebenarnya bukan, kalau menurut saya harusnya nggak ada Saliba tadi, nggak ada masalah. Tapi pertahanan kita tadi nggak karuan tadi ya. Harusnya nggak ada Saliba, nggak ada masalah. Tapi eh dua kali tadi ya, menurut saya Timber kurang cepat untuk kembali, di mana tadi untuk golnya Tielemans itu kok yang jaga Mikel Merino ya. Harusnya kan posisi di situ tuh antara Gabriel atau eh Timber gitu. Lalu yang kedua itu dari kanan tadi, Oli Watkins bisa-bisanya dia tidak ada yang jagain gitu ya. Oli Watkins tadi kok bisa pemain seperti Oli Watkins itu nggak ada yang jaga, itu menurut saya kriminal banget lah. Itu harusnya itu tanggung jawabnya Timber atau Partey tadi ya. Jadi menurut saya defender kita tadi benar-benar mengecewakan ya. Yang sudah unggul 2-0 justru bisa disamakan menjadi 2-2 gitu. Tadi juga di menit-menit akhir kita bisa 3-2 harusnya ya, tapi tadi dianulir karena handball. Jadi tadi bukan offside ya, tapi handball, karena bola dianggap tadi kena tangannya Havertz gitu. Jadi pantulannya itu tadi kena tangannya Havertz gitu, pengecekan oleh VAR. Padahal lini serang kita tadi udah lumayan hari ini. Trossard dengan 2 assist ya. Menurut saya pemain terbaik di lapangan kita saat ini adalah Trossard. Jadi untuk hari ini tadi menurut saya Trossard pemain yang step up untuk lini penyerangan. Kita berharapnya lini penyerangan step up, lini penyerangnya sudah step up, lini defendernya malah yang kacau balau. Aduh, ya jadi lini pertahanan kita tadi nggak tahu kenapa tadi ya di babak kedua kok lini pertahanannya. Padahal di babak pertama tadi lini pertahanannya sudah cukup bagus ya, bisa menahan serangan beberapa kali dengan cukup bagus, terorganisir. Lalu di babak kedua kok nggak karuan tadi ya. Bisa Oli Watkins kosong begitu, Tielemans tadi kok bisa yang jagain di situ Merino gitu kan. Harusnya defender kita kemana gitu kan. Itu dari saya gitu. Jadi tadi lini pertahanan kita saat tadi kalau menurut saya lini pertahanan kita yang bagus cuman Miles Lewis Kelly tadi kalau menurut saya pribadi. Untuk Gabriel, untuk Timber dan untuk Partey nggak karuan tadi ya. Jadi ya itulah hasilnya ya. Jadi kembali lagi ke awal minggu lalu ya. Jadi 6 poin lagi selisihnya. Sebentar, kita lihat untuk statistiknya dulu ya. Kita berpindah dulu untuk statistiknya. Salah. Padahal kita masih menguasai kita masih menguasai pertandingan ya. Jadi menurut saya ini memang tadi kelengahan dari lini pertahanan, benar-benar kelengahan lini pertahanan. Tidak ada apa ya. Menurut saya ini benar-benar lini pertahanan kita hari ini mengecewakan. Kemarin ya ini bingung aja sih ya, ini kemarin lini serang kita nggak bisa cetak gol, sekarang lini pertahanan nggak bisa mempertahankan keunggulan gitu loh.
memang musim yang menurut saya sangat bikin frustasi ya, dengan banyaknya cedera pemain. Nggak pernah bisa full power dengan baik kita ya, di pertandingan-pertandingan saat ini. Penguasaan pertandingan padahal kita 66% untuk penguasaan bola, lalu juga untuk apa ya, untuk dari sisi apa ya, momentum kita juga menguasai pertandingan. Kita lihat statistiknya, kita tendangan ke arah gawang 17, 5 yang on target gitu ya. Ya menurut saya Trossard sih hari ini pemain terbaik, tapi ya memang eh ya gitulah ya. Oke, kita baca untuk pendapat teman-teman ya. Oke, iya, nggak ada Salib. Tapi walaupun saya tadi ya, menurut saya walaupun Saliba ini nggak ada, harusnya ini tadi tidak menjadi masalah kalau tetap terorganisir. Eh, kita kurang terorganisir. Kalau untuk beli back murni, back kita back murni semua, Bang. Back kita back murni semua. Eh itu Timber. Back kita tuh sebenarnya di Kiwior, Saliba, lalu Gabriel, lalu Calafiori, Ben White, itu sebenarnya central defender semua itu. Eh, Kalau untuk masalah beli striker sih saya bilang, apa namanya, untuk mau beli striker itu kita terganjal untuk masalah keuangan dan memang ketersediaan. Udah sesimpel itu. Karena kita bukan, kita nggak mau untuk jadi kayak Manchester City yang bakar duit ya. Jadi kayak gitu aja. Aduh, Mas Abdullah. Kalau omongannya kayak gitu terus, Mas Abdullah, saya ini ya, saya time out dulu loh. Karena ini udah mulai bukan kritik lagi nih, udah ngomongnya kasar ya. Eh Permainan Sterling sama Havertz tadi menurut saya juga nggak terlalu jelek lah. Havertz juga permainannya tadi lumayan. Sekali lagi, kalau buat saya hari ini yang mengecewakan ini adalah lini pertahanan. Lini serang kita bermain cukup bagus hari ini. Eh Kalau untuk apa namanya, lini serang, kalau menyalahkan lini serang menurut saya ini, eh apa namanya, kalau mau kita menyalahkan lini serang, menurut saya lini serang kita eh nggak salah hari ini ya. Lini pertahanan kita yang salah hari ini. eh Iya, tadi kalau golnya Watkins itu menurut saya bukan hanya Partey ya, Timber juga menurut saya. Timber ada di mana itu tadi? Karena harusnya dia kan tadi dari sisi kanan. Itu tadi harusnya sih Timber, eh apa namanya? Timber tadi tidak balik ya. Posisinya Timber tadi terlalu maju. Jadi saya justru, loh ini Timber kok nggak balik gitu. Partey kan ada di kanan. Jadi kalau menurut saya bukan hanya Partey tapi juga Timber ya. Eh, eh, Kalau masalah bakar duit, kita sekali lagi ya, kita kita ini bukan tim yang kayak Manchester City atau Chelsea. eh nggak bisa kita, jadi kita bukan eh apa ya, menurut saya untuk masalah bakar duit ini kita
karena kita ingin menjadi klub yang memang secara keuangan benar gitu loh. Kita nggak mau nanti ada masalah seperti Manchester City kan, bawa ke pengadilan, lalu juga kayak Chelsea yang sudah berapa musim terancam kena pemotongan poin gitu ya. eh saya rasa di situ kenapa kita tidak bermain dengan uang yang lalu kita bakar-bakar gitu ya, enggak. Dan saya justru akan lepas jadi fans Arsenal kalau Arsenal itu udah mulai mainnya kayak apa ya, secara keuangan mainnya kayak Manchester City atau Chelsea. Kenapa? Karena itu bukan Arsenal gitu loh. Arsenal kalau untuk masalah bakar duit itu nggak apa ya, nggak kita mainnya itu mau bertanggung jawab secara keuangan gitu aja. Terus apa, eh pengadilan Manchester City untuk hasil hukumannya itu sekitar bulan Februari Maret ya. Jadi itu pengadilannya kan udah selesai di Desember kemarin. Jadi hasilnya ketok palunya itu di Maret, Februari Maret. Itu udah diumumkan dari lama ya. Kasih Arteta mah. Ya kalau dari saya ini, hari ini kita dikecewakan oleh lini pertahanan, di mana menurut saya walaupun kita tidak ada Saliba tadi, itu adalah tidak para back tadi tidak terorganisir dengan baik. eh hanya hanya ini yang bermain dengan baik tadi ya, hanya Miles Lewis Kelly secara back yang bermain dengan baik. Lini penyerangan kita tadi Trossard, Havertz dan Martinelli sudah bermain cukup bagus. eh karena kita, kalau menurut saya problem kita musim ini apa ya, cedera ya. Musim ini kita masalah cedera, kita nggak pernah bisa bermain dengan tim yang berbeda dengan musim lalu ya. Kita timnya itu terus, jadi mainnya benar-benar bisa menyatu gitu. Musim ini kita apa ya, musim ini kita nggak pernah bisa bermain dengan tim yang full gitu loh. Selalu aja ada pemain inti kita yang cedera gitu kan. Entah Saka, entah Jesus, entah ya sekarang Saliba gitu kan. Terus juga Ben White udah ini cederanya berkepanjangan. Calafiori, lalu siapa lagi. Jadi menurut saya musim ini sih cedera ya. Kalau menurut saya dengan kondisi cedera kita bisa apa ya, bisa bisa di peringkat 2. Menurut saya itu juga udah miracle banget sebenarnya sih. Bukan apa-apa sih kalau menurut saya ini. Manchester City musim depan menurut saya nggak akan bangkit. Menurut saya musim depan Manchester City habis lah. Apa namanya, untuk masalah 130 pelanggaran itu menurut saya akan kena. Ya kalau udah capek ya udahlah, Mas Abdullah tidur aja sana. Kalau udah capek tidur gitu kan, nggak usah apa ya. Kalau saya sih kalau udah capek tidur aja lah, gitu. eh saya rasa bukan masalah, karena kalau cedera kita beda ya, bukan masalah, saya bukan mau apa ya, untuk cedera kita itu masalahnya adalah bersamaan dengan eh, bersamaan dengan pelapisnya gitu loh. Kita di kanan ya, jadi saat ini di kanan, penyerang kita kanan. eh itu yang cedera kan Saka, Nwaneri, kemarin sempat Sterling juga cedera juga ya, sekarang cuma tinggal tersisa Sterling gitu. Sterling juga apa ya, kalau dari saya tidak bisa step up gitu. Jadi eh
untuk yang utama kita kemarin kan akhirnya Saka sama Nwaneri sebenarnya sayap kanan. Jadi sayap kanan kita habis. Di back kanan kita juga habis. Tomiyasu cedera, Ben White cedera. Hanya tinggal tersisa Timber. Jadi Timber ini sebenarnya juga bagus, tapi udah mulai kelihatan Timber ini udah mulai kelihatan capek. Kenapa? Karena nggak ada rotasinya. eh Lalu di sebelah kiri kita juga beberapa pernah kejadian kan juga sebelah kiri kita habis ya, Kiwior, Zinchenko, Calafiori itu bersamaan cedera semua. Jadi kalau dari saya masalahnya ini bukan musim ini kita cederanya ini, kalau dilihat sebenarnya cederanya nggak banyak, tapi di satu posisi itu cedera semua gitu loh. Jadi masalahnya di situ cedera kita. Jadi bukan masalah cedera pemainnya banyak. Cedera kita paling cuma 3-4 pemain gitulah. Dan saya rasa semua tim juga cederanya kayak gitu ya, 3-4 pemain. Tapi cedera kita ini terkonsentrasi di satu posisi, itu yang menjadi masalah gitu loh. Buat saya ini yang menjadi masalah ini adalah cedera kita ini selalu terkonsentrasi di satu posisi. Jadi apa ya? Ya tadi saya bilang posisi sayap kanan kita gitu itu habis, back kanan kita habis, back kiri kita ini sekarang cuma tinggal ya Zinchenko udah sembuh sih, cuman ini sekarang kan Miles Lewis Kelly doang yang bisa diandalkan untuk back kiri. Nah ini dengan Saliba cedera gitu kan, ya mau nggak mau Timber yang dimasukin ke situ, karena siapa lagi yang mau ditaruh di situ. Dan Timber sendiri menurut saya ini udah kayaknya perlu dirotasi, tapi mau dirotasi dengan siapa? Jadi kalau dari saya, dari balik-balik buat serangan dari sayap kiri dan kanan, tapi dari sebelah kiri kan tadi kita justru dari kiri tadi kan Trossard yang step up. Makanya tadi saya bilang hari ini untuk apa ya, untuk sisi lini penyerangan kita nggak masalah. Saya juga setuju ini ya untuk Mas Afid, wasit nggak ada masalah untuk wasit. Jadi kalau buat saya, kalau mau salahin ini lini defense kita ya, lini pertahanan kita yang memang tadi kalau saya walaupun harusnya tadi nggak ada Saliba itu nggak ada masalah gitu loh. Cuman kok partai ini beberapa kali kenapa harusnya golnya Havertz kan tadi memang di VAR. Itu hand tadi, itu hand. Kalau dari saya itu tadi kena hand. Jadi kalau dari saya itu tadi kena tangannya dia dalam posisi memang tidak natural. Tapi saya rasa kalau untuk masalah gol natural atau tidak natural kena tangan itu biasanya akan dianggap sebagai handball. Jadi kalau dari saya itu wasit nggak ada masalah lah gitu. Poin saya untuk kesalahan kali ini saya lebih menyalahkan kepada Timber dan Partey ya di kanan, terutama Timber. Tadi untuk golnya Oli Watkins dan Yuri Tillmans ya, itu saya mempertanyakan Timber ada di mana gitu. Jadi itu tadi kalau dari saya itu Timber ada di mana, karena golnya tadi Yuri Tillmans itu yang jagain Tillmans itu tadi Merino. Harusnya yang jagain Tillmans itu kalau posisinya ada Saliba, misalkan tadi ada Saliba, itu yang jagain Tillmans itu pasti adalah Gabriel. Nah, tadi Gabriel jagain Oli Watkins. Jadi waktu gol pertamanya ini ya, gol pertamanya Villa tadi itu harusnya Watkins itu yang jagain itu Timber. Nah, itu tadi Timbernya di mana itu gol pertama. Lalu gol kedua itu bisa Oli Watkins bebas, nggak ada yang ngejagain. Itu kalau dari saya itu di mana Timber dan Thomas Partey, karena dari sisi itu harusnya itu ada apa ya? Harusnya itu dijaga di situ gitu ya.
Kalau dibilang lambat membuat keputusan, kalau menurut saya itu tadi ya bukan masalah keputusan Arteta ya, lebih ke itu pemainnya harusnya udah ada sistem itu para pemain kemana, karena mau diganti sekarang juga mau diganti siapa, kita lihat sebentar untuk line up kita. Untuk di yang back, kalau Kiwior ini kan kita mau berarti adalah untuk ganti Gabriel. Gabriel justru mainnya tadi lumayan. eh Mau ganti Maldini Kakuri untuk ganti Saliba, sorry, untuk ganti Timber gitu kan. Ya ini juga menurut saya masih terlalu muda ya, apalagi dengan posisi kosong apa tadi 21. Kalau kita ganti Timber dengan Maldini Kakuri di 21, atau bahkan mungkin kita ganti Partey ya, lalu Timber yang ke kanan. Menurut saya juga tidak akan terlalu membantu gitu ya. Ya justru malah Maldini Kakurinya nanti bisa dipanggang sama kalian juga gitu kan. Ya itulah, kalau Merino saya rasa sih kalau Merino diganti back berarti kita main 5 back gitu kan. Eh, Kalau 2-0 kita main parkir bus ya, harusnya kalau kita dibilang tadi main parkir bus, eh ya balik lagi tadi harusnya mau kita mau parkir bus pun, tadi dengan apa ya, posisinya tadi menurut saya Timber dan Partey yang nggak padu, nggak apa ya, nggak terstruktur tadi, percuma juga sih kalau dari saya gitu. eh yang sudah jenuh silakan tidur dulu. Kalau dari saya ini problemnya tadi benar-benar bukan dari masalah strategi hari ini. Kalau dari saya itu bukan dari masalah strategi. Masalahnya adalah para pemain tadi, menurut saya pertahanan kita, penyerangan kita tadi sudah step up ya. Ini menurut saya penyerangan kita sudah step up. Pertahanan kita yang ini kok, sorry hilang lagi ini. Oke, maaf tadi saya salah klik. Sebentar saya balikin dulu ini. Ini kok muka saya hilang. Ya, balik dulu ke sini ya. Jadi ya itulah. Sebentar. Oke. Turun. Ya itulah menurut saya. Jadi kondisinya kalau untuk musim ini menurut saya ini adalah masalah, memang cedera kita yang terlalu, bukan banyak sebenarnya, tapi adalah kenanya di posisi yang sama semua cederanya gitu loh. Itu yang menurut saya membuat kita, untuk musim ini secara sistem nggak bisa berjalan ya gitu. Saya rasa sih tadi kalau untuk kondisi 2-0 kita, untuk lalu kenapa? Karena tadi sebenarnya 2-0 itu pun dalam posisi kita masih, kalau mau main bertahan ya, harusnya sih tadi masih menunggu sekitar menit 70. Tadi kan kita 2-0 di menit ke berapa tadi? Sebentar. 2-0 kita tadi di menit ke 55. Jadi menurut saya kita main menyerang sih masih apa ya, masih bagus lah, dan mereka tadi mulai bisa masukin gol nih di menit 60 dan 60, sebentar. Jadi mereka bisa masukin gol di menit 60 dan menit 68. Jadi memang belum apa ya, belum masuk ke mode parkir bus, karena biasanya kita masuk mode parkir bus itu menit 70, menit 75 gitu loh. Ya, jadi kalau dari saya, kalau Partey ditaruh di bek kanan karena memang mau siapa lagi kan? Kalau dari saya mau siapa lagi yang ditaruh di bek kanan? Itu aja, karena
Timber itu sebenarnya adalah pelapisnya Saliba. Ya, kita beli Timber itu sebenarnya pelapisnya Saliba karena di bek kanan kita kan itu adalah Ben White dan Tomiyasu. Jadi memang pada saat Saliba cedera, kita kan berapa kali Saliba nggak ada, yang dimasukin di situ siapa? Timber. Karena memang Timber ini pelapisnya Saliba. Jangan salah, Timber itu kita beli sebagai pelapisnya Saliba. Ya, jadi ketika Saliba nggak ada, ya kita masukin Timber di sana. Bahwa terus di bek kanan, ya siapa yang mau dimasukin full bek kanan kita? Ya mau nggak mau ya Thomas Partey. Karena siapa lagi? Kita tadi makanya problem kita adalah cedera kita ini di satu posisi semuanya gitu loh. Ya, jadi kalau dibilang cedera kita nggak seberapa, ya memang sih cedera 3-4 pemain. Tapi itu di satu posisi yang sama. Jadi back kanan kita nih abis sebenarnya. Back kanan kita cuman tinggal, ya sebenarnya tadi Timber itu juga bukan back kanan. Timber itu pelapisnya Saliba. Jadi kita nggak ada Ben White, nggak ada Takehiro Tomiyasu. Back kanan kita abis. Depan kita juga abis. Kenapa? Depan kita sebenarnya untuk forward kanan kita tuh cuman ada Saka gitu kan. Kita beli pinjam Sterling, ternyata dia nggak step up. Nwaneri yang bisa di sana. Nwaneri cedera. Jadi kita penyerang sayap kanan kita juga habis gitu. Jadi benar-benar di musim ini kita kehabisan pemain di satu posisi gitu, dua posisi kita ya. Jadi justru sudah berapa pertandingan ini kita dua posisi, penyerang sayap kanan dan back kanan kita ini udah habis gitu, nggak ada yang ngisi. Kenapa? Karena cedera semua. Lalu di back kiri Calafiori yang dibeli ini juga cedera gitu ya. Memang kalau dari saya memang saya sih kondisinya justru sebenarnya kalau mau dibilang bahwa kita papan tengah gitu kan, kebanyakan midfield kita habis Bang Dul. Coba cek midfield kita siapa, silakan dicek midfield kita siapa. Kebanyakan midfield kita siapa. Kalau dibilang kebanyakan midfield, coba dicek pemain midfield kita. Pemain midfield kita ini udah mau habis ya. Saat ini, musim ini midfield kita siapa? Merino, Declan Rice, Odegaard, Nwaneri, Jorginho, dan Thomas Partey. 6 pemain. 6 pemain itu bukan kebanyakan, udah mepet 6 pemain. Minimal paling enggak midfield itu 7 lah, 7 atau 8. Jadi midfield kita 6. Pas, ngepas. Kalau dibilang kebanyakan midfield kita ngepas. Kalau kebanyakan itu ada 10, 12 gitu ya. Kebanyakan. Tapi coba midfield kita siapa sekarang? Merino, Odegaard, Rice, Jorginho, Partey, Nwaneri. 6. Midfield kita 6. Ya. Bahwa musim depan mau beli ya memang musim depan kita mau beli siapa, Zubimendi, karena memang juga Jorginho dan Thomas Partey mau lepas, mau habis. Zinchenko boleh main di midfield, bisa main di midfield, tapi dia sudah lama Zinchenko nggak main di midfield kan. Dia masuknya udah sebagai defender gitu. Ya karena pada saat kita mau ambil Tielemans, kita waktu itu kan udah ambil Declan Rice. 6 nggak banyak. 6 itu ngepas. 6 itu ngepas. Ya, jadi untuk satu tim yang kita bermain di Champions League, dan ya sekarang udah cuma ya kita bermain di 3 kompetisi. Ya di awal musim lah, kita ngitung dari awal musim kita bermain di 4 kompetisi. 6 nggak banyak. 6 itu ngepas.
ngepas. Untuk banyak itu saya bilang 10 lah, 9 lah. Kalau harusnya tuh paling nggak ada 7. Menurut saya 7 itu untuk yang ideal. Pemain midfield itu ada 7. Jadi setiap posisi itu paling nggak ada 2. Ditambah ada satu lagi yang bisa di multi posisi. Dan ya, dan 6 itu Partey dan Jorginho akhir musim akan keluar gitu. Chelsea cuma 3. Chelsea itu pemainnya ada sampai dibuang-buang kok. Masa cuma 3 dibilangnya. Chelsea itu pemainnya sampai tempat latihannya nggak cukup gitu. Ya, jadi kalau dibilang kita ini midfield kita nggak banyak. Hmm. Saka juga bukan midfield loh ya. Saka itu penyerang kanan, forward kanan, right wing. Jadi kalau dibilang midfield nggak bisa. Zinchenko bisa main midfield, cuman untuk Arsenal dia sudah dihitungnya sebagai back, nggak masuk sebagai midfield. Karena kapan dia main di midfield di Arsenal? Ya, di City pun di akhir-akhir di berapa 2 musim terakhir dia di City juga mainnya jadi left back kan. Uh, untuk jadi kalau dari saya sih untuk musim ini problem kita cedera pemain dan ya selalu ada nggak bisa pemain kita full tim itu. Kita musim ini nggak bisa full tim, susah untuk bisa menurunkan full tim gitu ya. Tapi tadi pun menurut saya untuk masalah 2 sama ini menurut saya problemnya udah di pemain back kita yang tadi kok hancur di menit ke berapa tadi ya? Menurut saya udah mulai dari menit 55 lah sampai menit 70. Enggak 55 lah, 60 sampai 70 itu tadi ya. Kehilangan konsentrasi di 10 menit itu ya, menit 60 sampai 70 kehilangan konsentrasi itu yang membuat kita kehilangan keunggulan. Kalau dibilang mentalnya nggak lebih baik daripada Aston Villa, ya saya setuju sih untuk pertandingan ini. Untuk pertandingan ini tadi kalau dari saya sebenarnya kalau bukan masalah mental, masalah konsentrasi. Buat saya tadi bukan masalah mental, masalah konsentrasi. Jadi konsentrasi kita tadi hilang ya. Jadi bukan masalah mental tapi justru lebih penting menurut saya konsentrasi gitu loh. Mental itu kan naik turun, tapi konsentrasi itu yang sebenarnya harusnya selalu konsentrasi itu harus selalu stabil, dan tadi konsentrasi kita nggak stabil. Kehilangan konsentrasi di menit 60 sampai 70 itu membuat kita kehilangan keunggulan gitu. Mau kena mandi air bu? Kalau untuk masalah mudah cedera, menurut saya sih pemain kita sebenarnya cukup cukup tahan cedera ya. Cuman musim ini sialnya kita tuh cederanya tadi. Masalah kita adalah cederanya di satu posisi. Justru ini saat ini malah menurut saya 2 posisi kita kosong nih benar-benar, penyerang kanan dan back kanan gitu loh. Ini 2 posisi yang cedera. Saka, Nwaneri cedera ya di penyerang kanan, lalu juga di back kanan ini Ben White dan Tomiyasu cedera gitu. Jadi ya itulah, sekali lagi Timber itu harusnya kita beli itu bukan sebagai wingback. Kita beli Timber itu
pelapisnya Saliba, dia itu pelapisnya Saliba, makanya Saliba nggak masuk, Timber yang masuk ke situ gitu. Karena dia memang pelapisnya Saliba gitu. Eh, itu sesuatu yang menurut saya apa ya? Memang cedera kita nggak lagi tidak beruntung dalam masalah cedera kita. Musim kemarin kan kita cederanya juga sebenarnya 3 4 pemain ya itu cedera. Tapi cederanya lebih tersebar gitu loh. Musim ini kita cederanya terkonsentrasi di satu posisi gitu loh. Itu yang bikin tim ini nggak bisa padu. Kenapa? Karena memang kayak posisinya selalu ada posisi yang kosong gitu loh. Itu gitu, selalu ada posisi yang kosong. Dan ini hari ini kita berasa defense kanan kita kan kosong. Eh, Baik dari tengah sampai ke kanan ya, dari Timber ke partainya itu yang kosong gitu loh. Itu back kanan kita itu berasa kosong gitu loh. Penyerang kanan kita juga berasa kosong gitu kan. Sterling itu padahal tadi juga sebenarnya Martinelli ya nggak jelek juga tadi kan hari ini. Biasanya dia mainnya nggak terlalu menusuk, tadi permainan dia lumayan gitu. Cuman ya itulah kalau di posisi dimana kita pemain kita nih saat ini ya sisi kanan kita yang menjadi andalan kita ini kalau mau dibilang habis sisi kanan kita gitu. Hmm, nah itu sih ya kalau Timber di tengah kayaknya kurang pas ya, kan dia memang di situ posisinya gitu loh. Sekali lagi Timber itu kita beli itu pelapisnya Saliba gitu. Kenapa? Karena di kanan kita kan sebenarnya udah ada Ben White dan Tomiyasu. Dia waktu kita beli waktu back kiri kita waktu itu lagi habis, dimasukin lah dia sebagai full back kiri. Ternyata bisa gitu kan. Cedera jangka panjang. Ya udah balik lagi Zinchenko kan musim kemarin. Nah, ini musim ini dia ditaruh di kanan kenapa? Karena Ben White dan Tomiyasu lagi cedera gitu loh. Jadi eh kondisi itu menurut saya yang saat ini intinya kalau buat saya ini sisi kanan kita habis. Sisi kanan kita habis. Cuman tinggal tersisa Odegaard ya untuk di sisi kanan ini gitu. Jadi menurut saya di pertandingan ini kita kehilangan penyerangan dari sisi kanan yang tadinya bukan tadinya memang keunggulan kita itu adalah penyerang di sisi kanan gitu, dan sisi kanan kita habis gitu ya. Itu aja lah. eh Iya, itu kan rawan squadnya harus mumpuni. Tadi saya bilang masalahnya kita bukan jumlah cederanya. Jumlah cedera kita nggak seberapa. Tapi pelapisnya kita juga ikut cedera. Jadi bukan ini kalau dibilang semua pelapisnya nggak sepadan. Karena memang pelapisnya sendiri juga cedera gitu kan. Ya, tadi di kanan Ben White dan Tomiyasu cedera gitu loh. Jadi back kanan dan pelapisnya cedera gitu loh. Jadi bukan kita nggak punya pelapis yang sepadan, pelapisnya juga cedera gitu loh. Jurriën Timber bukan dibeli untuk pertahanan kiri, dia untuk pelapisnya Saliba. Kalau di kiri waktu itu dia kita taruh kiri karena memang waktu itu di kiri Zinchenko kan cedera jangka panjang musim lalu. Bukan cedera jangka panjang. Pas lagi Zinchenko lagi cedera sama Tomiyasu juga cedera musim lalu kan. Jadi karena Tomiyasu itu kan bisa di kiri, bisa di kanan. Zinchenko dan Tomiyasu cedera musim lalu. Dipasanglah Timber di kiri gitu loh. Timber di kiri ini ternyata bagus, bisa ditaruh jadi fullback kiri gitu. Makanya waktu itu dengan cederanya Zinchenko dan Tomiyasu, taruhlah Timber di kiri dan ternyata bisa main bagus. Dia cedera ACL jangka panjang kan Timber. Nah,
waktu itu akhirnya ditaruh Kiwior lah di kiri gitu. Kiwior sendiri itu pun bukan, dia sebenarnya bukan fullback kiri. Kiwior itu dia harusnya center back kiri, pelapisnya Gabriel gitu ya. Jadi eh, itu yang menjadi menurut saya Timber itu bukan back kiri. Timber itu ditaruh di kiri karena waktu itu pemain kita Zinchenko dan Tomiyasu yang bisa ditaruh di kiri habis gitu loh. Ya. Timber itu kanan, Timber kanan. Timber kanan, center back kanan Timber. Bukan back kiri, bisa dipasang di kiri, tapi Timber itu posisi utamanya adalah center back kanan. Center back kanan, makanya waktu itu kan kita heran, oh bisa loh dia main di back kiri. Makanya waktu dia main di back kiri bagus kan kita terheran-heran semua. Dia itu center back kanan. Posisi utama dia adalah center back kanan, ya, center back kanan, bahkan bukan full back. Kiri atau kanan bukan. Dia posisi utama dia adalah center back kanan. Jadi kalau dari saya ya kalau mau pusing ya memang pusing, kalau buat saya juga pusing gitu kan. Cuman tadi sekali lagi, kita masalah cedera kita ini bukan banyaknya pemain yang cedera, tapi adalah cederanya terkonsentrasi di posisi yang sama gitu loh. Ya, jadi kalau mau dibilang tadi bahwa apa ya, back back kita habis gitu, ya bisa dibilang back kita habis, back kanan ya, back kanan kita habis. Jadi sekali lagi bukan masalah bukan masalah jumlah cederanya, tapi bahwa cederanya terkonsentrasi di satu posisi itu ya. Jadi sebentar saya pindah dulu ini. Jadi buat saya itu masalahnya adalah cederanya terkonsentrasi di satu posisi. Itu yang menjadi masalah. Sebentar. Ini kok taruh ini. Ya, jadi itulah kalau dari saya. Jadi ya pusing-pusing lah gitu. Saya rasa Arteta dan Jason A itu juga lagi pusing sekarang ya. Lebih pusing daripada kita. Tapi ya itu tadi. Kalau menurut saya masalah kita musim ini adalah cedera yang terkonsentrasi di satu posisi. Kita pernah posisi back kiri kita kan juga cedera semua gitu. Ya, jadi back kita cedera semua di kiri itu Zinchenko, terus Calafiori, Kiwior, itu cedera semua waktu itu. Miles Lewis Kelly belum se naik sekarang gitulah ya. Jadi fit, sebab itulah mudah. Ini bukan, kalau menurut saya ini bukan mudah cedera. Ini cederanya lebih ke ya memang, kalau menurut saya mau dibilang sial ya sial lah gitu. Karena musim lalu kan para pemain ini juga, kecuali Tomiyasu lah ya, kecuali Tomiyasu ini pemain yang ini cederanya memang nggak karuan lah Tomiyasu nih. Justru malah Thomas Partey yang saya agak kaget musim ini bebas cedera terus gitu ya. Ya ada satu kali kalau nggak salah dia cedera lah, tapi cuman jangka pendek. Justru malah Thomas Partey yang saya pikir bakal banyak cedera, ini justru malah lebih apa ya? Malah lebih tahan cedera musim ini. Kalau dibilang mudah cedera sih enggak lah gitu. Cuman memang musim ini kita, karena tadi balik lagi kita lihat jumlah pemain cedera kita nggak banyak. Jumlah pemain cedera kita nggak banyak, cuman terkonsentrasi di satu posisi itu gitu loh. Ya, terkonsentrasi di satu posisi, dan lebih parahnya lagi sebelah kanan semua gitu kan, sebelah kanan semua nih. Ben White, Tomiyasu, Saka, Nwaneri. Kemarin sempat Odegaard juga gitu kan. Jadi pemain kanan kita nih yang memang unggulan penyerangan kita kan. Kanan ini kan andalan serangan kita dari kanan. Dan pilar kanan kita ini terganggu bener lah musim ini gitu ya.
Ya itulah, sebentar ini saya, kalau ini udah berapa lama sih ini kita live-nya? Sebentar, ini udah 3 jam. Saya udahin dulu ya untuk live kita hari ini. Tidurlah. Nggak usah pusing, nggak usah. Tierney emang udah mau dilepas, dia kan memang udah habis. Zinchenko ini mau dijual memang. Sterling pasti akan dikembalikan ya. eh itu Sterling itu pasti akan dikembalikan. Saya rasa tidak, itu udah satu hal yang pasti. Beli penyerang ini menurut saya itu satu hal yang juga pasti dilakukan. Karena tadi kita musim depan akan kehilangan Sterling pasti ya, itu karena pasti akan dikembalikan. Trossard sampai saat ini belum perpanjang kontrak, kemungkinan akan dijual kalau sampai akhir musim ini negosiasi kontrak tidak berjalan dengan baik. Jesus yang ini menurut saya juga cederanya jangka panjang, jadi kita kehilangan 3 pemain musim depan ya. Kalau musim ini ya ini sudah kehilangan sebenarnya, tapi 3 pemain ini musim depan ini akan out karena tadi kondisi itu ya. eh, Kontrak belum selesai, Trossard, Sterling pasti dikembalikan, lalu Jesus yang cedera ACL. Jadi striker itu pasti akan menjadi satu posisi yang akan dicari. Apakah striker tengah atau penyerang sayap yang bisa multi posisi? Itu menurut saya itu satu keniscayaan yang pasti sedang dicari saat ini. Eh Lalu siapa? Sterling bawa sial. Bisa jadi. Atau jangan-jangan justru karena kita jual. Ini ada yang pernah bilang kan, Nketiah itu adalah jimatnya Arsenal. Mungkin karena kita jual Nketiah loh. Bener nggak? Kita jangan-jangan justru karena kita jual Nketiah nih, makanya kita kehilangan jimat. Trossard untuk super sub, saya rasa hari ini dia bermain sebagai starter cukup bagus hari ini ya, untuk hari ini. Dan saya berani bilang hari ini Trossard adalah pemain terbaik kita di lapangan hari ini, gitu. Jadi dengan kondisi yang ada juga Trossard menurut saya ya mau gimana lagi gitu kan, kita penyerang kita habis juga. Sterling bawa sial atau kita kehilangan jimat gitu kan, Nketiah gitu. Ya, Nketiah sekarang kan di mana? Nketiah tuh di Forest bukan sih sekarang? Saya kok jadi lupa sih Nketiah di mana? Bentar. Coba buka dulu. Nketiah nih sekarang mainnya di, dipinjamkan ke Leeds. Masa dipinjamkan ke Leeds? Nketiah nih kemana sih sekarang? Crystal Palace kan? Crystal Palace. Oke. Crystal Palace. Palace ya nggak bagus juga sih. Coba kita lihat sebentar. Kita lihat Palace ada di mana sih sekarang? Cut, peringkat 12. Nggak bisa bilang jimat juga ya. Oke. Ya, mungkin ya, tapi menurut saya mungkin Nketiah dijual lah itu. Sterling, Havertz. Kalau Sterling sih udah pasti, Jorginho sih udah pasti juga habis. Havertz itu menurut saya sih pemain multifungsi lah ya, gitu. Tapi menurut saya itu dia mungkin kita kehilangan jimat kita tuh ya, dengan Nketiah. Ya. Udahlah, ini udah kelamaan ya sebentar. Tadi jadi saya lupa kan mau ditutup ini live kita. Saya tutup ya. Ini kucing saya juga udah minta makan dari tadi nih. Udah ribut karena ngelihat saya bangun. Ini udah minta makan dari jam 2 tadi ya. Dari
Dari jam 2 dia udah minta makan. Oke ya, udah pusing-pusing aja, silakan pusing-pusing. Tidur dulu aja. eh Ya, kalau dibilang agak loyo ya, iya agak loyo karena justru musim ini penyerang kita yang step up kan Jesus. Jesus ya, cuman justru ketika dia lagi step up malah cedera. Itu menurut saya ya sial aja lah. Ya, baik, terima kasih ya. Kita tidur aja dulu nih. Saya mau kasih makan kucing saya dulu. Terima kasih yang udah nemenin, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Semoga pembahasan kita eh, cukup ini ya. Nanti jam 5 akan ada sepekan Arsenal ya, untuk apa namanya? Untuk update berita kita. Ya, silakan nanti ditonton lah jam 5.